Halo Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video unboxing lagi. Di video kali ini kita akan unboxing salah satu karakter dari anime One Piece. Dia adalah kru kedua dari bajak laut topi jerami. Dan dia adalah wakil dari Luffy. Ya benar, dia adalah Roronoa. Dan kali ini kita akan unboxing statu dari Soul Community Studio. Langsung aja kita unboxing statunya. Di sini udah kita kumpulin semua part-partnya. Kita dapat bodi bawah, dapat bodi atasnya 2, dapat kepalanya 4, terus dapat pedangnya 2 set. Kemudian kita dapat shellnya, dapat aksesoris lainnya, dan ada efek-efek dari base-nya. Dan kita dapat base-nya juga. Di base-nya ini ada gambar Zoro-nya. Ini ada Zoro. Langsung aja kita pasang bodi bagian bawah. Di sini ada tonggolan besinya, kita masukin ke lubang di base-nya. Kita colokin aja, dipasin. Kita colokin besinya dan kita pasin aja. Kalau udah, kita coba pasang bodi bagian atas yang gini. Kita pasang bodi ini harus pakai pedang. Nah, pedangnya kita ambil yang masih pakai sarung, masih disarung, yang Ichimonji. Terus kita masukin ke sela-sela tangan Zoro-nya. Pasin dulu pedangnya ke tangan Zoro-nya. Ya mungkin kayak gini. Terus kita masukin ke sini. Kita pasin antara bodi dengan pedangnya. Setelah masuk, kita pasang ikat pinggangnya yang ini, ada 2. Jadi kita pasang yang ada yang bagian yang lebarnya ini, kita tempel ke sini. Kita masukin ke sela pedangnya. Dan bagian depannya juga dimasukin ke sela dari bajunya Zoro-nya. Kalau udah, kita pasang 2 pedang lagi yang masih dalam sarung. Kita pasang di sini. Udah mantap. Terus kita pasang kepalanya. Berarti kepalanya yang lagi nggak gigit pedang. Jadi kita pakai yang ini. Tempel aja di sini. Udah.
Kita pasang efeknya. Yang gede ini kita masukin ke sini, dan yang kecil kita masukin di sini di selanya. Terus yang ini kita tempel di sini. Yang kecil lagi kita masukin di sini. Dan satu lagi di sini. Terus kita juga dapat potongan-potongan pedang yang ini. Jadi kita tancapin aja di sini, di sela-sela yang ini. Taruh di sini. Dan satu lagi di sebelah sini. Dan yang terakhir kita pasang shellnya. Karena gede kita lipat dulu enaknya. Dan kita iketin ke lengannya Zoro. Kita taruh aja di sebelah sini kali ya. Dan boom, jadi juga Zoro-nya. Dan bagian-bagian yang lainnya kita pasang ke base yang batu ini. Kita dapat satu base lagi buat masang Zoro yang body yang satunya. Kita tempel di sini. Terus kita tempel juga yang buat sarungnya. Tempel di sini. Dan kita coba pakai yang pakai kupluk, terus kita kasih pedang. Kita kasih pedang dulu. Pasang di sini. Dan sarungnya kita taruh di sini. Coba dulu. Iya sekali. Terus kita pasang pedangnya. Oh ya, ini ada platnya juga belum tempel dan kita tempel di sini. Dan terakhir kita dapat platnya. Ini ada nomor serinya. Di bagian belakang ada gambar Zoro dan di sini ada simbol Zoro dan simbol dari studionya. Tempel di sini. Skala dari statu ini adalah 1/6 dan ada skala yang 1/4-nya. Dimensi dari statu ini panjangnya 28 cm, lebarnya 28 cm dan tingginya sekitar 38 cm. Statu ini dilengkapi dengan LED dan bisa dinyalakan dengan adaptor. Yang kita dapat dari packaging statu ini adalah satu base
terus 1 body bawah, dan ada 2 body atas, kemudian ada 4 kepala. Kita juga dapat 2 set pedang yang lagi terbuka dan yang belum terbuka. Kemudian dapat bandana, terus aksesoris pelengkap lainnya. Dan kita juga dapat adaptor dari packagingnya. Dan kita coba nyalain LED-nya. Kita pakai adapter, dicolokin di bagian belakang. Dan ini kalau udah nyala, jadi bagian aura hijaunya ini akan mantulin cahaya dari lampu yang ada di base-nya. Kita lihat bagian base-nya. Bagian base-nya ini berwarna hitam dan ada aksen hijaunya. Kemudian di sini juga ada simbol dari Zoro-nya yang berwarna gold. Terus bagian atas base-nya ini adalah batu yang udah dicat dengan realistik dan ada aura hijau yang mengelilingi Zoro-nya. Terus kita lanjut ke bagian atas. Baju Zoro-nya ini dia pakai kostum yang setelah time skip. Tekstur bajunya ini udah kelihatan banget dan teksturnya dia detail banget, jadi kayak serat-serat kain gitu. Sampai dia detailnya sampai ke bagian ikat pinggangnya juga dia detail. Dan kalau kita lihat di bagian pedang yang satu ini, dia talinya ada yang pakai tali kain, jadi bukan resin, jadi menambah estetikanya. Kita lihat bagian bodinya. Di bagian bodinya ini kita lihat dari lukanya, dia nggak cuma lukisan aja, tapi di sini dia cekung, jadi ada teksturnya, jadi dia lebih mirip ke bekas luka atau bekas jahitan. Terus di bodinya ini dia dicat dengan gradasi dari warna kulitnya, terus gradasi-gradasi yang membuat ototnya ini jadi lebih nampak. Dan kita lihat juga di sini urat-uratnya dia ada warna-warna kehijau-hijauan, jadi kayak lebih realistik urat-uratnya. Kita lihat bagian wajahnya udah oke, udah mirip. Terus kita lihat matanya juga dia rapi ngecatnya. Sampai di bagian jidatnya ini dia ada tekstur-tekstur kerutan-kerutannya, jadi lebih mirip. Dilihat dari komposisi rambutnya juga udah pas. Dia nggak terlalu banyak atau nggak kurang, jadi komposisinya itu pas banget. Dan kita dapat bandana dari kain yang kita ikatkan di sini. Kalau dia ganti pakai kepala yang bandananya dipakai, kita bisa copot bandana yang ada di lengannya ini. Buat teman-teman tim Zoro, saya rekomendasiin sepatu dari Soul Community ini buat kalian jadiin koleksi kalian. Karena sepatu ini menurut saya udah oke, mantep, detailnya juga keren, teksturnya juga mantap, apalagi ada LED-nya. Kalian pasti suka kalau sepatu ada LED-nya. Ya nggak semua sih, kalau saya yes. Kita juga dapat 2 pose, jadi kita bisa ganti. Kalau kita bosen pose yang ini, kita bisa ganti pose yang dia lagi pegang pedang. Oh ya, sepatu ini juga dibuat terbatas. Di sini hanya 299 piece saja, yang 1/6. Kalau yang 1/4 saya nggak tahu berapa. Jadi buruan kalian cari kalau suka Zoro sebelum stoknya habis. Sekian video unboxing Soul Community Zoro dari saya. Kalau banyak yang kurang dari review saya, boleh kalian komen di bawah. Barangkali kalian udah punya sepatunya dan lebih tahu, biar kita bisa sama-sama tahu detail dari sepatu Soul Community Studio Zoro ini. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu video-video unboxing sepatu kayak gini. Makasih banyak dan sampai jumpa di video unboxing berikutnya.